Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Dikatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Saudara, mereka berjalan di padang gurun dan mereka tidak mendapat air. Artinya apa, saudara? Masalah besar, saudara. Kita tahu waktu di padang gurun itu panas terik, kering, dan kita membutuhkan air. Begitupun dalam hari-hari kehidupan kita, terkadang pun kita menemukan yang namanya kekeringan, saudara. Mungkin itu adalah hubungan di dalam keluarga rumah tanggamu. Karena ada banyak sekarang orang keluarga rumah tangga, orang-orang percaya. Hubungan antara suami dan istrinya itu sudah kering, saudara. Sudah nggak ada kasihnya, sudah nggak ada cintanya. Begitupun juga hubungan antara orang tua dan anak. Ada begitu banyak anak-anak yang kering, saudara, hubungannya dengan orang tuanya. Begitupun dalam hubungan bisnis, pekerjaan, maupun usaha. Ada begitu banyak sekarang usaha atau bisnis yang kering, saudara. Dan ada begitu banyak kehidupan orang percaya yang keuangannya pun hari-hari ini kering, saudara. Apa yang kita mau belajar dari firman Tuhan, saudara? Dikatakan apa? Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan mereka menemukan air tapi mereka tidak dapat meminumnya karena pahit rasanya. Saudara, dari mana mereka tahu pahit rasanya? Berarti mereka sudah mencobanya, saudara. Karena waktu saudara lagi kehausan, saudara lagi di padang gurun, pasti saudara ketemu air, saudara akan minum. Sepahit apapun saudara minum. Dan mereka baru tahu bahwa airnya itu pahit, ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini menceritakan apa, saudara? Airnya pahit, saudara. Mereka sudah menemukan air, tapi airnya pahit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan apa, saudara? Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ini yang kita mau belajar, saudara. Waktu kita sedang menjalani kehidupan ini, waktu kita sedang menemukan masalah dalam kehidupan kita, waktu kita sedang berada di padang gurun, kita jangan bersungut-sungut. Kita jangan menggerutu, kita marah, kita komplain. Karena dengan kita bersungut-sungut, kita tidak akan menyelesaikan masalah kita. Tapi marilah kita belajar seperti Musa. Apa yang Musa lakukan, saudara? Dikatakan apa? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita berseru memanggil namanya. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Seperti Musa. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Marilah kita juga datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jauh daripada saudara dan saya. Dia hanya sejauh doa. Amin. Dan dikatakan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca firman Tuhan ini seakan-akan tidak connect, saudara. Di sini masalahnya mereka haus, mereka mau menemukan air, tapi air itu pahit, saudara. Tapi apa hubungannya dengan Tuhan menunjukkan sebuah kayu? Ini sering terjadi dalam orang-orang percaya. Waktu kita sudah datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan menunjukkan jalannya, kita kadang-kadang suka bertanya, apa hubungannya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Musa tidak bertanya, tapi Musa langsung bertindak. Dia melemparkan kayu itu, saudara, ke dalam air itu, dan air menjadi manis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Waktu kita sudah berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita. Janganlah kita bertanya lagi,
ataupun kita meragukan jalan Tuhan. Karena ada banyak orang menganggap bahwa jalan ini kayaknya tidak mungkin. Ada begitu banyak firman Tuhan yang secara kasat mata itu tidak mungkin, saudara. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu bukan untuk dimengerti, saudara. Tapi firman Tuhan untuk dipercaya, untuk ditaati. Amin. Seperti Musa. Waktu Tuhan menunjukkan sekayu, dia langsung bertindak dan dia melemparkannya, saudara. Biarlah dalam kehidupan saudara dan saya, marilah kita taat akan setiap jawaban yang daripada Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan, kita lakukan. Amin. Haleluya. Dikatakan apa? Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara baca dalam ayat firman Tuhan ini, kita menemukan kata aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan berbicara mengenai penyakit? Rupanya kita baru tahu, saudara, dalam kehidupan ini, waktu kita merasa pahit dalam kehidupan ini, entah itu dalam kehidupan keluarga rumah tanggamu, entah itu dalam keadaan ekonomimu, bisnismu, usahamu, ataupun pekerjaanmu. Hati-hati, saudara. Kepahitan itu akan menimbulkan penyakit. Makanya Tuhan berkata, aku tidak akan menimpakan penyakit kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dikatakan apa, saudara? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan apa? Sungguh-sungguh. Ada banyak orang mendengarkan firman, tapi ya begitu aja, saudara. Mendengarkannya sambil lewat, saudara. Tapi firman Tuhan mengingatkan untuk mendengarkan sungguh-sungguh. Artinya dengan serius, saudara. Seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan dengan santai, dengan ya sepertinya kayak sudah biasa. Ingatlah bahwa firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan dikatakan apa? Melakukan yang benar di matanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan hanya sungguh-sungguh mendengarkan, tapi melakukannya, saudara. Yang benar di matanya. Ada banyak kita melakukan tapi tidak benar. Kenapa dikatakan di matanya? Artinya apa, saudara? Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang engkau lakukan. Tuhan melihat. Makanya dikatakan di matanya, saudara. Artinya apa? Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Tuhan melihat setiap apa yang kita kerjakan. Dan dikatakan apa, saudara? Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Tetap mengikuti, saudara. Ada banyak orang pertama yang mengikuti, tapi waktu dia rasa berat, dia meninggalkannya. Firman Tuhan mengingatkan apa? Untuk tetap mengikutinya, saudara. Dalam keadaan apapun, kehidupan saudara dan saya, marilah kita tetap mengikuti Tuhan. Amin. Dan janji Tuhan, aku tidak akan menimpakan penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada Mesir, sebab akulah yang menyembuhkan engkau. Amin. Disinilah Tuhan mendeklar bahwa dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya dikatakan sampailah mereka di Enim. Di sana ada 12 mata air dan 7 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita senantiasa waktu kita berjalan dalam kehidupan ini. Waktu kita berada di padang gurun, kita menemukan masalah, kita berada di padang gurun, suatu keadaan yang kering seperti hari-hari ini mungkin saudara sedang menjalaninya. Ingatlah, saudara, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, tapi belajar seperti Musa untuk tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Amin. Dan senantiasa
tidak banyak bertanya, tapi melakukan. Biarlah hikmat Tuhan turun dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita tidak bertanya-tanya apa hubungannya kayu dengan air yang pahit, tapi melakukannya seperti Musa. Marilah kita dalam kehidupan kita tetap melakukannya. Terkadang mungkin jalan Tuhan, cara Tuhan itu unik dan antik, tapi kita percaya bahwa jalan dan caranya adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Sehingga apapun keadaan saudara, mungkin kekeringan, kepahitan dalam kehidupan saudara, itu akan Tuhan ubah menjadi sesuatu yang manis, saudara. Amin. Tuhan akan ubah sesuatu yang manis. Dan engkau akan menemukan yang namanya mata air, pohon korma. Artinya apa? Engkau akan menemukan kebahagiaan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran akan firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini, biarlah kami tidak bersungut-sungut waktu kami menghadapi permasalahan. Waktu kami berada di padang gurun, biarlah kami tetap berdoa kepadamu dan berseru kepadamu, memanggil namamu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Dan biarlah juga kami tidak menggunakan akal pikiran kami untuk bertanya-tanya, kok jalan Tuhan seperti ini, kok Tuhan mengarahkan kami seperti ini. Tapi biarlah kami taat, punya hati yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan kasih tahu kepada kami. Biarlah kami melakukannya dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, dan mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan senantiasa melakukannya benar di hadapan-Mu dan mendengarkan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kekuatan firman Tuhan ini dapat menjamah kami semua, sehingga kami yang merasa kepahitan, kami yang merasa kekeringan, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang manis di hadapan-Mu, menjadi berkat Tuhan, menjadi kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami boleh melihat sesuatu yang indah, yang baik yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah bersemangat dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.